Baik Pioli dan Allegri harus hadapi badai absensi pemain di laga ini. Entah karena cedera atau hukuman, sejumlah pemain inti Milan dan Juventus harus absen. Lalu taktik apa yang akan digunakan Pioli dan Allegri di tengah keterbatasan tersebut? Dan taktik apa juga yang akan menjadi kunci kemenangan Milan dan Juventus? Temukan semua jawabannya di video ini. Formasi dan line up akan dibahas di awal karena di sepanjang pembahasan posisi atau nama akan disebut. Nah, posisi atau nama ini harus diingat untuk mempermudah pemahaman video ini. Oke, mari kita mulai dari Milan. Pioli diprediksi tetap gunakan formasi 4-3-3. Di belakang ia akan gunakan 2 bek tengah dengan 2 fullback. Sementara di tengah 1 gelandang bertahan akan diapit 2 gelandang tengah. Untuk di depan 1 target man akan didampingi 2 winger. Sayangnya dalam komposisi pemain, Pioli harus kehilangan sejumlah pemain inti. Baik Menyo dan Theo harus absen karena hukuman kartu. Krunic dan Loftus-Cheek juga belum bisa dipastikan main saat video ini dibuat. Untuk itu, Sportiello, Florenzi, Adli, dan Musa diprediksi akan menggantikan mereka. Allegri diperkirakan masih gunakan formasi 3-5-2. Di belakang ia akan gunakan 3 bek tengah. Sementara di tengah 1 gelandang bertahan akan didampingi 2 gelandang tengah serta 2 wingback di sisi lapangan. Di depan 2 penyerang akan diduetkan. Sama dengan Pioli, Allegri pun harus kehilangan sejumlah pemain inti. Danilo, Alexandro, Chiesa, dan Vlahovic dikabarkan cedera dan diperkirakan absen. Sementara Fagioli terkena hukuman larangan main. Untuk itu, Gatti, Rugani, Miretti, Kean, dan Milik yang akan menjadi penggantinya. Allegri diprediksi tetap andalkan 2 gelandang saat build-up di pertahanan. Locatelli dan Miretti akan bekerja sama dengan 3 bek tengah untuk alirkan bola ke depan. Kalaupun tekanan begitu besar, salah satu wingback akan main lebih dalam menambah opsi penerima bola. Dominannya itu dilakukan oleh wingback kanan. Hadapi hal tersebut, Pioli tidak akan memainkan Milan dengan pressing terlalu tinggi. Szczesny akan diberi keleluasaan memainkan bola. 2 bek tengah sedikit ditekan. Baru saat fullback menguasai bola, tekanan akan dilakukan maksimal. Itu akan terjadi seperti saat lawan Torino. Saat fullback selalu mempressing fullback atau wingback lawan. Namun siapa yang mempressing diprediksi akan berbeda. Sebelum lawan Inter yang biasanya mempressing adalah fullback. Kini hal tersebut diubah dengan memposisikan pemain sayap yang lakukan tugas tersebut. Itu seperti saat lawan Genoa saat Chukwueze dan Okafor yang mempressing fullback atau wingback lawan. Diprediksi hal tersebut juga akan terjadi saat lawan Juventus. Hanya saja kini yang melakukannya adalah Pulisic dan Leo. Hadapi tekanan tersebut, Juventus akan lakukan 2 cara untuk keluar dari tekanan Milan. Pertama, dengan lakukan umpan-umpan panjang. Mereka akan memanfaatkan fisik dan kecepatan penyerang mereka. Itu seperti yang terjadi saat lawan Lazio. Saat Vlahovic mampu menerima umpan jauh dari belakang lalu lakukan tendangan ke gawang. Atau saat Chiesa menerima umpan jauh berikut. Ia pun mampu mengancam gawang lawan dengan kecepatannya. Ini patut dicermati Pioli karena jadi satu senjata yang diandalkan Juventus. Maka penerapan pressing oleh pemain sayap semakin mungkin dilakukan. Sebab itu akan membuat 2 fullback ada di belakang dan bisa mengantisipasi umpan-umpan jauh ini. Kedua, Juventus lakukan build-up dengan umpan-umpan pendek. Cara kedua ini akan bermuara pada pemposisian 5 pemain di depan. 5 pemain tersebut adalah 2 penyerang, 2 wingback, dan 1 gelandang yang main lebih maju. Situasi ini akan mengekspos lebar lapangan dan bisa jadi ciptakan situasi keunggulan jumlah pemain. 5 pemain Juventus hanya dihadapi 4 bek Milan. Itu bisa terjadi karena Milan hanya bermain dengan 4 bek. Situasi tersebut akan buat Milan kesulitan dalam bertahan bila 4 bek harus hadapi 5 pemain. Maka Pioli akan buat pertahanan menjadi 5 bek dengan memposisikan 1 pemain lebih dalam. Mengenai siapa pemain yang akan main lebih dalam itu bergantung pada siapa gelandang bertahan yang akan main. Bila saja Adli, maka gelandang lainnya akan menjadi pemain kelima di belakang.
Itu seperti di laga lawan Lazio saat Adli tetap di tengah dan yang membantu pertahanan adalah Loftus-Cheek. Dalam build-up, Pioli punya dua pilihan. Pertama, gunakan sistem inverted back sama seperti di 7 laga Serie A. Dalam pola ini, satu fullback akan maju ke tengah menemani gelandang bertahan. Sementara satu fullback lain akan tetap di belakang menemani dua back tengah. Itu membuat ada 3 pemain berjajar di belakang saat build-up dilakukan. Bila memang Calabria dan Florenzi yang main, berarti salah satu dari mereka yang akan memerankan tugas tersebut. Kedua, gunakan build-up dengan gelandang murni. Pola build-up ini memang baru tampak saat Milan lawan Lazio. Dalam pola ini, dua fullback akan berposisi melebar sehingga di belakang hanya ada dua back tengah. Sementara di lini tengah hanya diisi oleh gelandang bertahan. Lalu model build-up mana yang akan dipilih Pioli? Cukup sulit menebaknya, apalagi Theo tidak akan main dan gelandang bertahan utama masih belum pasti fitnya. Tapi potensi sistem inverted back dipilih lebih besar. Untuk itu, dalam video ini sistem tersebut diprediksi akan digunakan Pioli saat lawan Juventus. Hadapi hal tersebut, Allegri tidak akan memainkan Juventus terlalu agresif. McManio akan diberi keleluasaan memainkan bola. Dua back tengah sedikit ditekan dan baru fullback yang ditekan maksimal. Tekanan pada fullback ini dilakukan oleh wingback seperti yang terlihat saat lawan Lecce, saat fullback kiri mempressing fullback lawan. Nah, baru saat bola sudah di tengah yang menjadi inverted back akan variatif. Dua fullback akan bergantian mengisinya. Ini persis seperti saat Milan lawan Torino. Saat Calabria dan Theo main, mereka bergantian menjadi inverted back. Hal yang sama pun akan berlaku di laga ini bila Calabria dan Florenzi yang main. Absennya Theo sendiri patut disayangkan sebab itu akan menguras tusukan serangan Milan. Saat memerankan inverted back, ia bisa lakukan aksi dribble dari tengah lapangan yang bisa menembus lini tengah lawan. Itu seperti yang ia lakukan saat lawan Bologna. Nah, siapapun pengganti Theo termasuk Florenzi tak akan mampu lakukan hal tersebut. Kemudian Milan sendiri dominan melibatkan Leo dalam build-up di tengah lapangan. Bersama Pulisic, ia bergantian untuk menerima bola di lini tengah. Hanya saja bila dibandingkan, Leo memang terlihat lebih banyak lakukan hal tersebut dibandingkan Pulisic. Sehingga bisa dikatakan dinamo build-up Milan selain Reinders adalah Leo dan Pulisic. Untuk itu, pemain yang menjaganya akan sangat krusial bagi Juventus. Sebab bila ia mampu menghentikan atau setidaknya menghambat mereka, itu sama saja memotong satu napas build-up Milan. Besar kemungkinan pemain yang hadap-hadapan dengan Leo dan Pulisic adalah wingback Juventus. Untuk itu, saat bola masih di tengah, pertahanan 5 back Juventus tidak akan langsung terbentuk. Wingbacknya akan mempressing Leo atau Pulisic di lini tengah. Lalu saat sudah di kotak penalti, Milan akan bermain dengan mengeksploitasi ruang antar back. Itu dilakukan dengan memposisikan Leo dan Pulisic untuk bermain tetap melebar di sisi lapangan, sehingga ruang kosong di antara para back terbentuk. Ruang ini yang bisa disusupi oleh pemain yang ada di tengah termasuk inverted back. Seperti pada cuplikan ini, fullback yang ada di lini tengah masuk ke pertahanan lawan lewat ruang kosong di antara para back. Hadapi hal tersebut, Juventus diuntungkan dengan sistem 3 back tengah yang digunakan. Sebab secara otomatis mereka bisa memposisikan 2 wingback lebih dalam sehingga 5 back di pertahanan terbentuk. Itu akan membuat situasi jumlah pemain yang sama sehingga eksploitasi lebar lapangan Milan terhambat. Meskipun begitu, tentu peluang bagi Milan tetap ada, bergantung pada kreativitas pemain Milan serta kesalahan pemain Juventus. Seperti saat lawan Bologna, pertahanan 5 back Juventus bisa dibongkar akibat kesalahan satu pemain. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.